Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya. Jadi untuk video kali ini di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari hasil kerja kami terkait materi peramalan permintaan atau demand forecasting. Nah, untuk kelompok 4 sendiri di sini ada yang pertama ada Cahya Kristianto dengan NIM akhir 021, ada Bunga Aulia Rahmadani NIM akhir 058, ada Krisdayanti Vitasari NIM akhir 102, Handizah Kingkin Rahmania NIM akhir 116, dan saya sendiri Suaidiah dengan NIM akhir 128, dan ada Ahmad Wildan Rojabi dengan NIM akhir 146. Nah, pada pembahasan video kali ini di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama ada konsep peramalan dan utilitas perakiraan. Yang kedua, klasifikasi perakiraan. Yang ketiga, kerangka waktu perakiraan. Yang keempat, karakteristik peramalan dan juga tujuan peramalan. Yang kelima, prosedur peramalan dan kriteria memilih metode peramalan. Dan yang keenam yaitu teknik dan rute peramalan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kepada teman-teman yang bertugas dipersilahkan. Oke, pembahasan pertama yaitu mengenai konsep peramalan. Jadi peramalan ialah menganalisis dan memutuskan fakta yang diketahui untuk memperkirakan masa depan melalui upaya sistematis. Nah, yang kita bahas di sini yaitu peramalan permintaan. Jadi, peramalan permintaan ialah perakiraan penjualan dalam unit moneter maupun fisik untuk periode tertentu di masa depan berdasarkan rencana yang telah diusulkan di bawah serangkaian kekuatan ekonomi dan kekuatan lainnya yang diasumsikan. Peramalan mengacu pada penetapan tren dan ekspektasi masa depan dengan analisis data dari masa lalu. Nah, peramalan ini itu dapat membantu para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan juga untuk penganggaran modal. Karena dalam perakiraan atau peramalan ini memfasilitasi perencanaan proyek baru dan penjadwalan tenaga kerja, kemudian kebutuhan dana dan perencanaan keuangan, perencanaan produksi dan inventaris, serta perencanaan ekspansi dan diversifikasi bisnis. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai utilitas perakiraan. Jadi ramalan itu berguna untuk keakuratan klasifikasi dalam dimensi tertentu. Perakiraan memiliki tujuan untuk membuat perakiraan seakurat mungkin. Nah, dalam perakiraan permintaan itu tingkat sumber daya yang berlebihan dan kurang sebanding dengan perbedaan antara nilai aktual dan perakiraan. Perakiraan ini juga berguna untuk menjelaskan hubungan di antara jenis informasi, keyakinan akan keakuratan, besarnya ketidakpuasan, serta fleksibilitas untuk cara beradaptasi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi perakiraan bisnis. Di sini ada 3. Yang pertama ada perakiraan ekonomi atau komersial. Dalam perakiraan ini berkaitan dengan kemungkinan kondisi bisnis, layanan ekonomi, tingkat inflasi, tarif pajak, produk pengembangan bruto, dan produk nasional bruto, serta indikasi ekonomi dan komersial lainnya. Dalam perakiraan ini juga dapat memprediksi pertumbuhan bisnis yang berkaitan dengan industri dalam jangka waktu panjang dan periode menengah. Perakiraan ekonomi atau komersial ini didasarkan pada data sekunder yang diterbitkan dalam buletin dan survei pemerintah. Yang kedua di sini ada perakiraan permintaan. Perakiraan permintaan ini memfasilitasi keuangan, pemasaran, dan perencanaan tenaga kerja. Dalam perakiraan ini, Departemen Penelitian dan Pengembangan Perusahaan mengatur survei tuntutan masa lalu, menganalisa data dan memprediksi tuntutan masa depan yang didasarkan atas kapasitas produksi dan jadwal yang direncanakannya. Yang ketiga di sini ada perakiraan teknologi. Dalam perakiraan teknologi ini berkaitan dengan peningkatan teknologi yang ada dalam perusahaan sehingga nantinya akan memberikan kemudahan perusahaan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan layanan yang ada dalam perusahaan dengan menggunakan teknologi yang sudah berkembang pada saat ini. Itulah penjelasan mengenai klasifikasi perakiraan bisnis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka waktu perakiraan. Peramalan berguna untuk waktu mendatang yang valid untuk digunakan. Dalam istilah bisnis, perakiraan permintaan dibuat untuk 3 rentang waktu. Atas dasar cakrawala itu, perakiraan telah dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu perakiraan permintaan jangka panjang, perakiraan permintaan jangka menengah, dan perakiraan permintaan jangka pendek. Untuk perakiraan permintaan jangka panjang, yaitu jenis perakiraan yang dibuat untuk sementara waktu periode lebih dari 3 tahun dan berguna untuk perencanaan strategis, produk perencanaan, perencanaan kapasitas dan ekspansi, lokasi fasilitas, perencanaan untuk penelitian dan pembangunan, dan perencanaan-perencanaan yang lain. Jenis perakiraan ini berdampak pada pertumbuhan kelangsungan hidup bisnis dalam jangka waktu yang panjang, sehubungan dengan pesaingnya. Selanjutnya mengenai perakiraan permintaan jangka menengah, yaitu perakiraan yang mencakup rentang waktu 3 bulan hingga 3 tahun. Perakiraan ini berlaku untuk perencanaan produksi dan tata letak, pengendalian produksi, perencanaan agregat, rencana penjualan dan pemasaran, penganggaran kas tahunan, triwulan atau setengah tahunan, rencana kerja dan operasi yang terkait dengan batas kredit tunai dan modal kerja. Selanjutnya mengenai perakiraan permintaan jangka pendek, yaitu perakiraan yang memiliki validitas untuk periode waktu mulai dari 1 hingga sampai 3 bulan, tetapi bisa sampai 1 tahun dalam kasus-kasus tertentu. Perakiraan ini mencakup hari perencanaan, pembelian hari ini, dan rencana inventaris, penjadwal pekerjaan, perencanaan tenaga kerja dan karyawan, penugasan pekerjaan, dan lain sebagainya. Jenis rencana ini umumnya dibuat mingguan, tahunan, atau triwulan dasar. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait karakteristik dari peramalan itu sendiri, di mana karakteristik dari peramalan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ketelitian atau keakuratan, di mana ketelitian ini yang paling diperlukan dalam peramalan untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Selanjutnya yaitu ada biaya, di mana biaya ini adalah untuk mengembangkan model dari peramalan itu sendiri. Semakin banyak biaya yang ada, maka semakin banyak juga model yang digunakan untuk peramalan ini. Selanjutnya yaitu ada responsif, di mana ramalan harus stabil dan tidak terpengaruhi oleh fluktuasi dimensi. Dan yang terakhir yaitu karakteristik sederhana, di mana karakteristik sederhana ini memang sangat diperlukan dalam melakukan peramalan, agar bagaimana nantinya peramalan ini tidak terlalu memerlukan banyak biaya, seperti itu. Selanjutnya yaitu tujuan dari peramalan itu sendiri, di mana tujuan peramalan ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai peramalan di masa yang akan datang. Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Nah, oke, selanjutnya di sini ada kriteria dalam memilih metode peramalan permintaan. Dalam memilih metode peramalan permintaan, ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan. Nah, kita juga tahu kalau tujuan utama dari peramalan yaitu untuk memaksimalkan akurasi dan meminimalkan bias. Oleh karena itu, kita juga harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam memilih metode peramalan yang tepat, yaitu dengan cara mengetahui kriteria memilih metode peramalan. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini kita harus memilih metode yang memberikan bias terkecil yang diukur dengan kesalahan peramalan kumulatif yang disebut dengan CFA. Nah, CFA sendiri di sini mengukur total kesalahan peramalan selama periode tertentu. Semakin kecil CFA, maka semakin sedikit juga kesalahan peramalan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, di sini kita harus memilih metode yang memberikan mean absolute deviation terkecil.
Nah, semakin kecil MAD, maka semakin sedikit juga perbedaan antara nilai aktual dan nilai peramalan. Jadi untuk MAD di sini mengukur rata-rata dari selisih antara nilai aktual dengan nilai peramalan. Oke, kemudian yang ketiga di sini kita harus memilih metode yang memberikan tracking signal terkecil. Nah, tracking signal di sini mengukur apakah peramalan cenderung over atau under. Nah, semakin kecil tracking signal, maka semakin sedikit juga peramalan yang cenderung over atau under. Kemudian yang keempat, di sini kita juga harus memilih metode yang mendukung keyakinan manajemen tentang pola permintaan atau lainnya. Hal tersebut sangat penting karena manajemen memiliki pengetahuan tentang tren dan pola dalam suatu permintaan dan dapat memberikan pembantuan untuk kita untuk memilih metode peramalan yang paling sesuai. Kemudian selain itu, jumlah periode yang harus diambil sampel itu juga penting. Nah, jika permintaan secara inherent stabil, maka disarankan menggunakan nilai N yang rendah dan nilai N yang tinggi. Sedangkan jika permintaan secara inherent tidak stabil, maka disarankan menggunakan nilai N yang tinggi dan nilai N yang rendah. Nah, ini karena jika permintaan stabil, nilai peramalan akan relatif konstan dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak perlu mempertimbangkan data masa lalu dalam jumlah yang besar. Namun, jika permintaan tidak stabil, maka mempertimbangkan data masa lalu dalam jumlah yang besar akan membantu memperkirakan perubahan permintaan di masa depan. Nah, oke, selanjutnya di sini ada prosedur forecasting atau peramalan. Nah, proses peramalan permintaan melibatkan beberapa langkah sistematis dan berurutan untuk membuat sebuah peramalan menjadi lebih praktis dan akurat. Langkah-langkahnya tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan peramalan, yaitu mengapa peramalan dilakukan dan apa tujuan yang ingin dicapai dari peramalan tersebut. Hal ini akan membantu untuk menemukan metode atau teknik yang akan digunakan dalam sebuah peramalan. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi produk atau layanan yang membutuhkan peramalan permintaan. Nah, ini dapat berupa kelompok produk atau layanan yang serupa atau produk atau layanan tertentu yang penting bagi sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan jangka waktu untuk peramalan, yaitu waktu yang akan diprediksi permintaannya, misalnya dalam seminggu, sebulan, atau bahkan bertahun-tahun. Kemudian yang keempat yaitu menentukan metode atau teknik yang sesuai dengan peramalan. Nah, hal itu berdasarkan sifat produk atau layanan yang diperlukan. Ada berbagai metode dan teknik peramalan seperti halnya moving average, exponential smoothing, dan juga ada regresi dan linear. Kemudian yang kelima di sini mengumpulkan dan memproses data sesuai dengan metode atau teknik yang dipilih, serta menganalisisnya dengan mengidentifikasi asumsi atau hipotesis sebelum mencapai peramalan akhir. Nah, data yang diperlukan untuk peramalan permintaan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti halnya penjualan masa lalu, tren pasar, dan juga informasi ekonomi. Kemudian yang keenam di sini merumuskan peramalan akhir dengan menggunakan teknik yang sudah dipilih. Nah, setelah data diproses dan dianalisis, peramalan akhir dapat dirumuskan dengan mengaplikasikan teknik peramalan yang dipilih. Kemudian yang terakhir di sini ada mengevaluasi peramalan dengan cara apa, yaitu dengan membandingkan permintaan yang sebenarnya dengan menemukan kesenjangan jika ada antara keduanya. Kemudian peramalan dapat disesuaikan dengan faktor-faktor koreksi yang sesuai agar lebih akurat dan relevan dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai metode dalam peramalan. Nah, di dalam peramalan sendiri, menurut sifatnya dibagi menjadi dua metode, yaitu metode kualitatif dan juga metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif sendiri, di sini didasari pada pengamatan kejadian pada masa lampau dan digabung dengan pemikiran penyusunnya. Sedangkan untuk metode kuantitatif, di sini didasari oleh pengamatan nilai-nilai sebelumnya. Nah, untuk memetakan metode peramalan bisa dilihat dari peta konsep yang ada. Di sini yang pertama ada metode kualitatif, yaitu memiliki sifat subjektif yang dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan juga pengalaman dari seseorang. Nah, metode kualitatif di sini digolongkan menjadi 4 metode, yaitu yang pertama ada metode Delphi, yang kedua ada metode dugaan manajemen, metode riset pasar, dan juga yang terakhir ada metode komposit tenaga penjualan. Untuk metode Delphi, di sini ada tahap-tahap yang harus dilakukan, yaitu pertama menentukan pakar sebagai partisipan,
Nah, untuk menentukan pakarnya di sini sebaiknya bervariasi dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, melalui kuesioner ataupun email diperoleh dari peramalan seluruh partisipan. Yang ketiga, menyimpulkan hasil kemudian mendistribusikan kembali kepada seluruh partisipan dengan pertanyaan yang baru. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan kembali dari hasil revisi peramalan serta kondisinya, kemudian dikembangkan dan juga dipertanyakan dengan pertanyaan yang baru. Kemudian yang kedua, ada metode dugaan manajemen, di mana metode ini cocok digunakan dalam situasi yang sangat sensitif dari sekelompok kecil orang yang mampu memberikan opini kritis dan relevan. Nah, metode dugaan manajemen di sini merupakan metode yang cocok digunakan ketika tidak ada alternatif lain dari model peramalan yang ditetapkan. Yang ketiga, ada metode riset pasar. Metode riset pasar di sini merupakan metode peramalan berdasarkan hasil survei pasar. Nah, metode ini berfungsi untuk menjaring informasi berkaitan dengan rencana pembelian konsumen pada masa yang akan datang. Yang keempat, ada metode komposit tenaga kerja penjualan. Dalam metode ini, pendapat tenaga penjualan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan diciri-cirikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada keterlibatan langsung tenaga penjual yang berhubungan dengan pelanggan. Yang kedua, pendapat staf penjualan dan pemasaran disatukan di semua tingkatan. Dan yang ketiga, pendapatan diringkas melalui alat statistik. Kemudian metode yang kedua yaitu metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif di sini merupakan metode peramalan formal yang menggunakan model matematis dan data masa lalu untuk memproyeksikan semua kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, metode kuantitatif di sini memiliki dua komponen, yaitu metode peramalan time series dan juga metode peramalan kausal. Di dalam metode peramalan time series ini terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi metode time series, yaitu yang pertama ada pola tren. Pola tren di sini dimaksud yaitu sifat dari permintaan yang cenderung naik ataupun turun terus-menerus. Yang kedua ada pola siklus, di mana tren ini merupakan sifat permintaan yang berulang secara periodik, dan komponen siklus ini sangat berguna untuk peramalan jangka menengah. Yang ketiga ada pola musiman. Pola musiman ini merupakan fluktuasi permintaan suatu produk yang dapat naik maupun turun di sekitar garis tren, dan biasanya pola musiman ini berulang setiap tahun. Pola musiman ini juga biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor cuaca, musim libur, hari raya, ataupun lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada pola horizontal, di mana pola ini akan terjadi apabila data berada di sekitar nilai rata-rata. Kemudian yang kedua dari peramalan kuantitatif yaitu ada metode peramalan kausal. Metode peramalan kausal ini merupakan metode peramalan yang mengasumsikan faktor perkiraan, di mana menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas. Metode peramalan kausal ini memiliki beberapa metode, yaitu ada metode regresi dan korelasi, serta ada metode ekonometrik. Untuk metode regresi di sini digunakan untuk menentukan tingkat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Nah, variabel yang digunakan di sini dikenal dengan istilah variabel bebas ataupun variabel independen, dan juga variabel terikat atau yang disebut variabel dependen. Sedangkan untuk metode korelasi di sini untuk mengukur suatu tingkat kekuatan hubungan dari kedua variabel tersebut. Yang terakhir yaitu metode ekonometrik, di mana metode ekonometrik ini merupakan gabungan dari teori ekonomi, matematika, dan statistika. Model ekonometrik ini terdiri dari dua golongan variabel sama seperti analisis regresi dan korelasi, yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Namun pembedanya di sini kalau metode ekonometrik bisa menggunakan variabel bebas lebih dari satu. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai rute dari peramalan permintaan. Dalam peramalan permintaan di sini ada dua rute, yaitu yang pertama rute top down, di mana rute top down ini digunakan untuk peristiwa internasional dan nasional ketika mempengaruhi perilaku variabel lokal untuk masa depan. Dan untuk yang kedua yaitu rute bottom up, digunakan di mana peristiwa lokal mempengaruhi variabel lokal di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu terkait pembahasan peramalan permintaan atau demand forecasting dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.